Selamat pagi. Ibu doakan kalian sehat semua sehingga bisa mengikuti PJJ pagi ini dengan baik. Anak-anakku, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang prinsip kerajinan serat tekstil, sekarang kita akan belajar tentang proses produksi serat tekstil. Anak-anakku, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu ingatkan bahwa minggu lalu kamu punya tugas, selesaikan dengan baik ya. Mari anak-anakku. Di dalam proses produksi serat tekstil itu ada beberapa teknik. Adapun teknik dalam proses produksi serat tekstil. Proses produksi serat tekstil yang memiliki fungsi hias, fungsi pakai, baik yang dilakukan dengan struktural teknik ataupun dekoratif teknik antara lain. Ada tapestri. Tapestri merupakan salah satu teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan tapestri? Satu, bahan. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah benang. Ada dua benang, yaitu benang lungsin dan benang pakan. Ingat, benang lungsin adalah benang yang arahnya memanjang. Dan benang pakan adalah benang yang arahnya melebar. Adapun alat yang dipersiapkan ada spanram. Spanram berfungsi untuk meletakkan benang lungsin. Dan berikut alat yang kedua adalah sumpit. Sumpit ini dipergunakan untuk memasang benang pakan. Bagaimana proses pembuatan tapestri? Proses pembuatan tapestri dimulai dengan memasang benang lungsin pada spanram. Setelah itu kita pasang benang pakan. Setelah itu benang pakannya dipasang pada sumpit. Kemudian sumpit yang telah dipasang benang pakan disengkelitkan pada benang lungsin. Ingat, kalau kemarin kamu sudah pernah membuat anyaman pasti tahu. Yang disengkelitkan adalah benang pakan. Berikut yang kedua adalah batik. Batik ini kerajinan yang sangat populer di kota Solo. Proses pembuatan batik itu cukup rumit karena melalui banyak tahapan. Maka tidak hayal kalau batik itu harganya mahal. Adapun bahan yang perlu dipersiapkan pada pembuatan batik adalah kain. Biasa disebut dengan mori. Kemudian malam atau lilin. Bahan yang berikutnya adalah pewarna batik. Setelah kita siapkan bahan, perlu kita siapkan alatnya. Apa saja? Yaitu canting. Anak-anakku, canting ini ada beberapa macam ukuran, di mana fungsinya berbeda-beda. Yang berikut kompor. Kompor ini berfungsi pada saat kita akan memanaskan malam di dalam wajan. Kemudian ada gawangan. Gawangan ini untuk meletakkan kain yang akan dibatik. Kemudian dingklik. Dingklik dipakai untuk duduk si pembatiknya. Bagaimana proses pembuatan batik? Yang pertama kita kerjakan nganji. Nganji itu memberi kanji pada kain yang akan dibatik. Kemudian yang kedua, ngemplong.
Ngemplong itu menghaluskan permukaan kain dengan alat yang dipukul-pukul. Jadi yang tadi sudah kain yang kita sudah kanji, kemudian kita buka, kemudian kita pukul-pukul dengan alat. Alatnya dengan kayu. Kemudian yang ketiga adalah menyungging. Menyungging ini membuat pola batik di atas kertas. Maksudnya kita membuat gambar sesuai yang kita kehendaki, motifnya apa yang kita kehendaki, kita gambar dulu di atas kertas. Itu namanya menyungging. Setelah pekerjaan menyungging selesai, kita lakukan pekerjaan keempat, yaitu nuaplak. Nuaplak ini menjiplak pola dari kertas ke kain. Jadi kalian siapkan pensil, kemudian kita menjiplak motif pada kain tadi ke kain yang akan dibatik. Tentu saja untuk memudahkan di dalam nuaplak kita butuhkan yang namanya karbon. Karbon untuk menjiplak motif yang telah digambar. Berikutnya adalah yang kelima adalah ngelowong. Ngelowong itu memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Jadi kita beri batasan-batasan dulu gambar tadi dengan malam atau lilin. Pekerjaan itu dinamakan ngelowong. Setelah ngelowong yaitu ngiseni. Ngiseni ini adalah memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Jadi memberi isian pada motif atau kain itu kita beri dulu, kita iseni dulu pada motif-motif besarnya, kita iseni. Itu namanya ngiseni. Dan yang ketujuh adalah nyolet. Nyolet itu memberi warna dengan kuas. Jadi kalian ambil kuas, karena tadi sudah dikelowongi, kemudian kamu ambil kuas untuk mencoletkan warna-warna yang kamu kehendaki pada kain. Setelah semuanya tertutup dengan warna, maka ada pekerjaan nyelup. Nyelup itu memberi warna dengan cara pencelupan. Kita maksudnya di sini adalah memberikan warna dasar. Setelah tadi diiseni dengan mencolet, kemudian sekarang kain itu dicelup dengan warna yang dikehendaki. Setelah itu pekerjaan yang berikut, yang ke-9 adalah mopok. Mopok ini memberi isian pada latar belakang pola. Jadi masih kita lanjutkan, ada pekerjaan mopok, memberi isian pada latar belakang pola. Dan yang ke-10 adalah ngelorot. Ngelorot adalah membuat lilin atau malam dengan cara direbus. Ibu ulangi, di sini ngelorot itu membuat lilin itu hilang dari kain dengan cara direbus. Karena tadi kainnya sudah tertutup malam, agar warnanya nampak, maka kain yang kena malam tadi kamu masukkan di dalam air yang telah mendidih. Kalau malam kena air mendidih, maka tentu saja malam itu akan larut. Pekerjaan itu disebut ngelorot. Dan yang ke-11 adalah nanai. Nanai yaitu memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Kalau tadi hanya mengisi, sekarang sudah mengisi dengan menggunakan lilin. Yang ke-12 adalah pencelupan warna terakhir pada pelorotan. Jadi setelah tadi dilorot, kemudian dinanai, berarti masih ada lilin lagi yang menempel pada kain. Ya, kemudian ada pencelupan warna. Dan setelah pencelupan warna, baru diadakan pelorotan lilin yang terakhir.
Pekerjaan yang ketiga, kita tinggalkan batik, mari kita menyulam. Ketika SD kamu pernah melakukan menyulam? Ibu yakin pasti kamu pernah. Menyulam adalah teknik menghias kain dengan menggunakan bermacam-macam warna benang dan bermacam-macam tusuk hias. Tentu saja tujuannya menghias kain menjadi lebih indah. Ada beberapa macam tusuk hias, antara lain tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flanel, tusuk rantai, dan lain sebagainya. Ingat kan ketika kamu mengerjakan menyulam waktu SD, kamu pasti menggunakan bermacam-macam benang, baik itu warnanya, juga menggunakan bermacam-macam tusuk hias. Yang keempat adalah aplikasi. Aplikasi adalah teknik menghias kain dengan cara menempelkan pada kain di permukaannya. Ibu ulangi, aplikasi adalah teknik menghias kain dengan cara menempelkan kain pada bagian permukaan kain dengan tusuk veston. Jadi kita potong kain lain dengan bentuk yang kita kehendaki, kita tempelkan pada kain agar kain ini bisa menempel, motif dari kain tadi bisa menempel, di tepinya kita selesaikan dengan tusuk veston. Pasti kamu pernah melihat. Coba nanti lihat, ada spray, ada sarung bantal, ada sarung guling, bahkan mungkin taplak meja di rumahmu juga dikerjakan dengan sulam ataupun aplikasi. Anak-anakku, mari kita lanjutkan. Setelah tadi kita pelajari menyulam, ada catatan yang perlu kalian ingat. Pada pekerjaan menyulam dan aplikasi, selain dari kain dan benang, juga membutuhkan alat bantu seperti jarum tangan, jarum pentul, sepan ring atau pemidangan, gunting, dan lain-lain. Paham anak-anakku? Berikutnya ada tugas untuk kalian. Sebelum masuk pada tugas, Ibu ingatkan, kalian perhatikan tugas yang akan Ibu pesankan dan kemudian kalian pelajari. Tugasnya, minggu depan kalian ulangan ketiga. Bahan ulangan prinsip kerajinan tekstil dan proses produksi serat tekstil. Minggu depannya lagi ulangan, yaitu ulangan yang keempat. Bahan ulangannya semua materi pengolahan dan kerajinan yang telah kita bahas. Paham anak-anakku? Selamat belajar. Sampai jumpa. Salam sehat dari Ibu. Sekian dan terima kasih.